Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan luar biasa. Saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua pada kesempatan ibadah hari Minggu ini. Dan saya percaya kita semua harus yakin percaya bahwa kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa, beri kemuliaan dan luar biasa untuk Tuhan kita. Dan Bapak Ibu, kita telah memasuki minggu pertama di bulan September. Tidak terasa Bapak Ibu penyertaan Tuhan terus kita alami sampai kita bisa menginjak minggu pertama di bulan September ini. Dan seperti biasa Bapak Ibu, di minggu yang pertama setiap bulannya kita akan bersama-sama memperingati perjamuan kudus Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kita semua kembali untuk yang belum menyiapkan air anggur ataupun roti, silakan Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu air anggur ataupun pengganti air anggur, bisa menggunakan teh ataupun sirup. Siapkan terlebih dahulu sehingga ketika nanti jalannya ibadah kita tak fokus, kita tidak terganggu lagi Bapak Ibu, karena semuanya segala sesuatunya telah siap. Nah, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini yang akan dipandu oleh Ibu Gembala. Luar biasa Bapak Ibu, memikul salib adalah tema ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini. Seperti apa yang dimaksud dengan memikul salib, bagaimana caranya, bagaimana supaya kita tetap bisa kuat memikul salib, kita bisa bersama-sama mendapatkan jawabannya setelah kita mengikuti jalannya ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Mari Bapak Ibu, kita semua siap untuk diperbarui dengan firman Tuhan. Kita semua siap diperbarui dengan perjamuan kudusnya. Dan biarlah Tuhan menjamah setiap kita. Kita boleh merasakan kehadirannya terlepas dimanapun atau apapun kondisi kita saat ini, dimanapun kita berada saat ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita akan awali ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini bersama-sama di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, di awal bulan September ini Tuhan, kami boleh terus merasakan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur ya Bapak untuk kesempatan ibadah ini Tuhan. Sekalipun kami kerjakan secara online, tapi kami percaya kami tidak akan kehilangan hadirat Tuhan, karena kami tahu dimanapun kami berada saat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mengikuti jalannya ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mendengar Tuhan berbicara pada setiap kami, dan kami mau bersama-sama Tuhan memperingati perjamuan kudus-Mu, memperingati karya penyelamatan-Mu atas kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan dengan sungguh-sungguh membuka hati kami supaya kami mau hidup kami terus diperbarui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami Tuhan siap memulai jalannya ibadah ini di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Kami mulai acara ini, kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Aku
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita disiapkan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya pada pagi hari ini. Kita buka hati, siapkan sungguh-sungguh hati kita, pikiran kita, untuk kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, untuk kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Berkata-katalah ya Tuhan kepada setiap kami, kami siap untuk mendengar dan diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, saat yang indah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca bersama-sama di dalam Lukas 14 ayat yang ke-27, berkata demikian. Kita akan membaca saja bersama-sama. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Puji Tuhan. Ini artinya jika kita mengikut Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus memikul salibnya. Ini satu ayat yang perlu kita mengerti dan perlu kita hayati di dalam ayat ini bagi kehidupan setiap kita yang menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita pelajari dari tema ini yang saya beri tema memikul salib. Kita akan belajar apa sih artinya memikul salib. Bapak Ibu, kalau kita melihat satu peristiwa penyaliban, itu satu peristiwa yang sangat mengerikan. Di dalam kerajaan Romawi, penyaliban itu adalah satu hukuman yang paling berat dan paling hina yang diberikan kepada seorang penjahat yang besar. Dan orang yang akan disalibkan, ia harus memikul salibnya dan dibawa melewati kota supaya dapat dilihat oleh banyak orang, dan kesempatan orang-orang untuk memberikan hinaan. Mungkin mereka meludahi, mereka mungkin memukuli, mereka menendang, ataupun mereka meninju kepada orang yang sedang memikul salib. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang akan melihat, jika orang melihat ada orang yang memikul salib, itu satu hukuman yang paling berat dan pasti mati. Tidak ada kompromi lagi. Ini dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus menyatakan penderitaannya dan Yesus
mati di kayu salib. Murid-murid Yesus juga terkejut ketika Yesus menyampaikan penderitaannya. Sampai ada satu peristiwa salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Ia tahu persis bagaimana orang jika ia akan dihukum dan akan menerima penyaliban. Sehingga Petrus berkata, di dalam firman Tuhan ditulis, dan Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan ini, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, "Nyahlah engkau iblis. Engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang ada pada dirimu." Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memikirkan akan dirinya sendiri, tidak menjadi satu pikiran Tuhan. Dia mengasihi setiap manusia. Itu satu halangan ketika kita menjadi murid Yesus dan mengikut Yesus. Mari kita akan belajar dari ayat tadi yang mengatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan dapat menjadi muridku, kata Yesus. Ini sangat penting Bapak Ibu bagi saudara dan saya. Kalau menjadi murid Yesus dan menjadi pengikut Yesus, ia harus memikul salibnya. Memikul salib di sini bukan berarti secara fisik, tetapi secara rohani. Itu artinya bahwa setiap orang menyadari bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita sudah mati dan kita sekarang hidup bersama untuk kemuliaan bagi Bapa yang ada di surga, dari Bapa kita yang ada di surga. Saya ulangi lagi, ya, apa sih artinya memikul salib? Memikul salib arti di dalam rohani bahwa kita sudah mati dan hidup yang kita sekarang ini adalah hidup untuk bersama bagi kemuliaan Bapa kita di sorga. Artinya di dalam kehidupan kita yang lama itu sudah mati dan kita bangkit, kita menjadi hidup yang baru, ada satu perubahan. Dan memang salib itu tidak bisa disembunyikan. Salib itu harus diketahui oleh banyak orang. Artinya supaya hidup kita yang baru untuk memuliakan Bapa di sorga dalam sikap perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dilihat oleh banyak orang. Dan banyak orang akan melihat anak-anak Tuhan yang mempunyai satu kehidupan, perubahan, satu sikap, perubahan, satu pikiran menjadi murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah inilah yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Bahwa barang siapa yang mengikut aku dan menjadi muridku, ia harus memikul salibnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang sekarang itu untuk memuliakan Bapa. Baik pikiran kita sudah mengalami satu perubahan. Kebangkitan itu perlu dan kebangkitan itu penting. Yang artinya yang lama sudah mati dan yang baru yang kita hidupi sekarang. Seperti teladan Rasul Paulus bagi saudara dan saya. Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi yang ada di dalam aku adalah Kristus
yang hidup di dalam aku. Sungguh satu perubahan yang besar. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup kita yang lama sudah mati dan kita hidup yang baru. Banyak orang-orang Kristen mengaku bahwa menjadi murid Kristus, aku mengikut Yesus, tetapi di dalam kehidupannya tidak mencerminkan Kristus di dalam hidupnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat mengherankan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau hidup di dalam kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Dan kita menjadi saksi, kita menjadi satu berkat, kita menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kehidupan yang tidak mempunyai satu tujuan. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika engkau mengikut aku dan menjadi muridku, engkau memikul salib. Mari Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita menjadi satu kehidupan rohani yang benar-benar kita hidup bersama bagi kemuliaan Bapa di surga. Puji Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampaikan kabar Injil sukacita ini kepada setiap orang. Kita rindu pada pagi hari ini kita juga diberkati melalui perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Saudara dan saya boleh menikmati kasih Tuhan yang besar, dan mari kita mau hidup di dalam kehidupan dengan memikul salib. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan bahwa memikul salib itu setiap hari. Ya, kalau di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu, kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, mungkin setiap kita rindu untuk kita layak di hadapan Tuhan, kita harus pikul salib. Coba kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, ini kata Yesus kepada semua orang yang ada di situ, yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setiap hari kita harus pikul salib, yang artinya setiap hari kita harus hidup yang baru, hidup untuk memuliakan Tuhan. Benar-benar harus tercermin di dalam kehidupan kita. Orang akan percaya kepada Kristus ketika orang-orang melihat saudara dan saya yang hidup setiap hari memuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin. Kita siapkan hati untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan air anggur, dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam Tuhan berkata kepada setiap kami, untuk kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya setiap hari memuliakan Bapa
yang di surga. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Banyak orang akan percaya dan melihat kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang indah dan kehidupan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, siapkan roti dan pegang di sebelah tangan kananmu dan air anggur di sebelah tangan kirimu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya benar-benar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Bapa di surga, kami memegang roti dan air anggur ini Tuhan. Ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Biarlah ini akan kami nikmati pada pagi hari ini, akan menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Dan kuasa Tuhan itu yang akan bekerja di dalam setiap kami, untuk kami benar-benar menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid Kristus yang senantiasa menyatakan bahwa kehidupan kami benar-benar memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang besar, buat pengorbanan Yesus yang besar. Kasih Tuhan ada di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti dan air anggur ini. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti kita lebih tinggi dari bahu kita, bahkan kepala kita. Yang artinya kita menjunjung tinggi, memuliakan Tuhan yang sudah berkorban bagi setiap kita, yang sudah menebus dosa bagi saudara dan saya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan makan bersama-sama roti ini, dan kita beriman bahwa ini adalah roti sebagai lambang tubuhnya Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Dan mari kita akan angkat tinggi-tinggi cawan minuman ini dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini memang air anggur, tapi dengan iman kita katakan inilah darahnya Kristus. Haleluya. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita mau katakan terima kasih Tuhan, buat kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan benar-benar akan hidup di dalam kehidupan Kristus, dan Kristus ada di dalam kami.
Terima kasih, kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan, kekuatan di tengah-tengah penderitaan, sukacita di tengah-tengah kesulitan. Kami percaya Kristus yang ada di dalam kami adalah Kristus yang benar-benar besar dan sangat mulia. Terpujilah bagi nama Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-saksinya Tuhan, sehingga banyak orang akan percaya dan mengenal Kristus adalah juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Kita
Kita telah bersama-sama mengikuti jalannya ibadah pada hari Minggu ini. Kita telah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga telah bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kita. Kita juga telah bersama-sama menerima perjamuan kudusnya, luar biasa. Dan biarlah Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan dalam setiap ibadah ini boleh semakin menguatkan kita, memperdalam pengenalan kita akan Tuhan, dan terus memperbarui hidup kita. Luar biasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita harus tetap memikul salibnya. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah hari Minggu besok, kita masih menunggu apa yang menjadi peraturan dari pemerintah Kota Magelang. Jika sudah diizinkan, kita adakan ibadah bertatap muka secara langsung di gereja, kita akan adakan di gereja. Akan tetapi jika belum, maka kita akan kerjakan secara online seperti ibadah hari Minggu ini. Dan yang kedua, kita terus doakan Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit, supaya Tuhan jamah sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Demikian Bapak Ibu yang menjadi pengumuman pada kesempatan ibadah ini, dan kita akan bersama-sama akhiri ibadah ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh luar biasa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di sepanjang jalannya ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh terus merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh terus merasakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya di dalam nama Yesus hidup kami akan terus diperbarui di dalam Engkau Tuhan. Kami akan terus mau memikul salib-Mu Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak lagi ragu, kami tidak lagi takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami pikul bukanlah salib penderitaan, tapi salib keselamatan di dalam Engkau. Kami mau terus Tuhan mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, anak-anak-Mu yang mungkin memiliki pergumulan di dalam hidup mereka, yang sedang menghadapi permasalahan, sedang menghadapi satu keinginan yang belum juga terwujud, yang sedang menghadapi satu kesukaran. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan akan terus mampukan kami untuk melalui itu semua, karena kami tahu apa yang kami lalui seizin dan setahu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kami, karena kami mau terus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap hidup kami. Kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan akan Tuhan terus berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati dalam pekerjaan usaha kami, berkati dalam studi kami. Kami percaya segala hal yang kami kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Yang percaya kesehatan, pemulihan akan Tuhan berikan pada mereka, akan mereka terima saat ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menyerahkan setiap program gereja, apa yang menjadi visi misi gereja, apa yang program kami, Tuhan terus akan berjalan mendahului kami, sehingga apa yang menjadi harapan kami Tuhan untuk jemaat kami semakin bertumbuh dalam iman kasih pengharapan kepadamu akan tercapai oleh karena campur tangan Tuhan. Dalam setiap ibadah yang kami kerjakan sekalipun secara online, Tuhan kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Ibu Gembala kami, Tuhan terus jamah urapi, berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmatan dari Tuhan, sehingga boleh terus membawa kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus bertumbuh dalam iman kasih pengharapan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap kami Tuhan tidak terlewat berkat satupun yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami melalui ibadah kami pada kesempatan hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terima berkat Tuhan, kami terima jawaban yang datang dari Tuhan, kami terima pemulihan dari Tuhan, kami terima pembaruan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan angkat tangan kita, kedua tangan kita diangkat tinggi-tinggi, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mulai pagi hari ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.